review saat penjualan menurun. Recording in progress. Nah, topik kita hari ini memang topik dunia sales. Jadi, ya ini ditujukan kepada Bapak Ibu yang bergerak di dalam dunia sales marketing. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sebelum masuk ke dalam materi, ya perkenalkan buat Anda yang baru join dengan kami, nama saya Freddy Leong. Ya, ini adalah saya punya credential. Nah, kemudian Bapak Ibu salah satu saya punya spesialis adalah strategic marketing dan selling. Ya, jadi saya banyak melakukan coaching untuk dunia selling dan dunia marketing. Ya, kalau Anda tanya keahlian saya itu sebenarnya apa sih? Ya, yang pertama adalah saya banyak melakukan yang namanya family business succession. Bagaimana mempersiapkan suksesi family business kepada generasi penerusnya. Ya, kemudian yang kedua, saya banyak melakukan yang namanya strategic business, yang membantu owner bagaimana menyusun strategic bisnisnya. Nah, yang ketiga adalah strategic marketing dan dunia selling. Yang keempat di leadership. Jadi spesialis saya itu ada 4, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya juga menulis buku ya terbitan dari Gramedia. Nah, buat Bapak Ibu yang baru join dengan kami, saya invite Bapak Ibu follow. Saya punya Instagram, saya punya TikTok, saya punya YouTube. Ya, kalau yang masih aktif di Facebook, silakan. Anda juga bisa join saya punya Facebook. Ya, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti invitation kami. Ya, webinar ini kan kita lakukan sebulan 2 kali ya Bapak Ibu. Nah, terutama di Instagram nanti Anda bisa monitor programnya apa aja, hari apa, ya kemudian topiknya apa. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti di Instagram. Ya, ayo Bapak Ibu ambil handphone Anda, follow saya punya Instagram, follow saya punya TikTok now. Kalau nggak nanti lupa. Ya, oke. Eh, terbitkan buku di Erlangga. Oh ya, eh, pengen sih. Ya sejak Pak Gunawan juga udah minta menerbitkan buku di Erlangga. Wah, lagi ada 2 judul yang saya lagi kepikiran nih. Nah ya nanti ya semoga bisa dengan Erlangga ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam topik. Nah, saya mau ajak Anda lakukan kuis. Anda partisipasi ya, Bapak Ibu ya, ketik di chat tadi ya. Menurut Anda jawabannya apa? Jadi kita ada kuis, ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajak Anda. Yuk kita partisipasi ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Oke, menurut Anda apa yang paling mungkin menjadi penyebab penurunan penjualan? Kualitas produk menurun, harga produk tidak kompetitif, pelayanan pelanggan kurang baik, atau semua yang di atas? Nah, Bapak Ibu, saya tunggu setengah menit sampai 1 menit. Menurut Anda jawabannya yang mana? A, B, C, D. Yuk partisipasi yuk Bapak Ibu supaya nggak ngantuk. Ya, buat yang habis buka puasa, ya karbonya lagi kerja, yuk sama-sama kita aktif nih makanya nih ya. Oke, jawabannya dari A, B, C, D. Jawabannya menurut Bapak Ibu yang mana? Ya, A, B, C, D. Oke, jawabannya yang benar adalah D. Delta. Delta, Bapak Ibu. Ya, yang menyebabkan penurunan penjualan. Nanti kita akan bahas ini. Nah, pertanyaan yang kedua. Ya, Bapak Ibu siap-siap ya. Pertanyaan yang kedua ya. Nah, salah satu faktor penurunan penjualan yaitu produk life cycle kita ada di tahap mature atau decline. Pertanyaan ini benar atau salah? A atau B? Silakan Bapak Ibu. Anda pilih. Ya, pernyataan ini A atau B, benar atau salah? Yuk partisipasi. Ya, ini benar atau salah? Ya, salah satu yang menyebabkan penurunan penjualan adalah PLC, produk life cycle-nya ada di tahap yang mature atau di tahap yang decline. Ya, benar sekali Bapak Ibu nih yang ini jawabnya banyak nih ya, benar ya. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah benar. Kuis yang terakhir, yang ketiga. Ikutan ya, ikutan jawab lagi ya Bapak Ibu ya. Manakah dari hal berikut yang tidak perlu direview saat penjualan menurun? Strategi supply chain-nya, penataan layout gudang, kualitas customer service, saluran distribusinya. Ayo, Bapak Ibu, menurut Anda yang mana yang nggak perlu, yang nggak relevan? Ya, jawabannya yang mana, Bapak Ibu sekalian?
dari A, B, C, D. Ketika penjualan yang menurun, poin mana yang nggak relevan perlu direview. Yes, ini juga jawabannya banyak yang benar ya. Wah, ini banyak yang pinter nih. Jawaban yang benar adalah B, penataan layout gudang. Ini berpengaruh tapi indirect. Ya, tapi A, C, D ini langsung ada hubungannya Bapak Ibu. Ya, ada hubungannya. Walaupun A juga bisa kategori indirect sebetulnya. Ya, oke, itu adalah kuisnya kita. Tujuan saya adalah men-trigger Anda ya supaya Anda siap untuk belajar topik utama kita. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ada pertanyaan, Anda ketik di chat, nanti saya akan mencoba menjawab. Ya, nah, saya akan mulai share Bapak Ibu, apa aja yang perlu direview ya dengan saya balik statement negatifnya. Jadi kesalahan apa yang perlu kita review? Nah, ini ada kesalahan-kesalahan yang relevan dengan ketika penjualan kita lagi merosot, ya, atau penjualan kita susah banget gitu loh, ya, susah banget ditembus. Oke? Nah, yang pertama Bapak Ibu, Anda siap-siap mencatat ya, siap-siap mencatat. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan adalah ketika penjualan menurun, Anda tidak evaluasi dan analisis tren pasar. Ya, orang sales marketing tidak review market segmentasi yang baru. Ya, seringkali Bapak Ibu yang terjadi adalah ketika berbulan-bulan sales penjualan Anda itu makin berat, penjualan Anda itu banyak yang nggak tembus, bisa terjadi market segmen Anda mengalami shifting, mengalami pergeseran, ya, sehingga sales target Anda itu nggak pas. Nah, yang nomor satu ini juga termasuk Anda tidak paham perubahan consumer behavior. Bapak Ibu, dengan perubahan era teknologi dan efek dari COVID, consumer behavior itu berubahnya sangat dahsyat loh Bapak Ibu. Ya dahsyat banget, kenceng banget. Makanya penting banget Anda review siapa sih market segmentasi kita sekarang nih. Ya, dulu yang jadi market segmen kita, dulu yang jadi target market kita, belum tentu hari ini masih target market kita. Ya, karena perubahan consumer behavior. Kalau saya melakukan coaching ya Bapak Ibu, kita punya coaching periodenya 3 bulan, bedah marketing strateginya Bapak Ibu. Ya kalau saya dengan klien lakukan itu selama 3 bulan, wah Bapak Ibu mereka terkaget-kaget. Ternyata memang market segmen mereka ada yang bergeser. Udah tahu bergeser, tapi jualannya ke segmen itu terus. Nah, jadi yang nomor satu adalah evaluasi market segmen Anda dan tren pasar Anda dianalisa. Ya, kalau kita bicara market segmen, Bapak Ibu, saya nggak tahu Anda pernah belajar apa enggak. Ya, yang terkini market segmen itu dianalisa dalam 3 hal ini, 6 hal ini. Jadi ada 6 tipe market segmentation yang Bapak Ibu perlu analisa perilaku-perilaku konsumen Anda. Banyak perusahaan yang tidak lakukan hal ini. Dan bahkan banyak perusahaan yang nggak ngerti cara lakukan market segmentation. Ya, ini saya berikan Bapak Ibu garis besarnya, poin besarnya ini PR Anda. Lakukan review market segmentasi Anda secara berkala supaya kita tidak salah melakukan targeting marketnya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kualitas produk kita menurun. Ya, kualitas produknya kita nggak sesuai dengan yang dipromosikan, orang kecewa. Atau produknya Anda sudah masuk kategori decline dalam produk life cycle. Karena di market itu udah ada substitusinya, ada penggantinya. Ada produk kompetitor yang lebih bagus fitur-fiturnya. Anda punya kategori produk mulai menurun Bapak Ibu, mature atau decline. Ya, sehingga apa? Anda punya produk tuh kalah saing dengan produk kompetitor. Nah, banyak sekali produk strateginya yang salah. Wah, ini saya lihat banyak banget Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara produk life cycle, Bapak Ibu lihatnya gambaran seperti ini. Ya, jadi banyak perusahaan produknya dia tidak lakukan analisa sehingga produk strateginya tuh nggak tajam. Udah tahu produknya udah masuk ke maturity dan decline, tetap aja dihajar.
tanpa melakukan inovasi kreativitas dari produknya. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang nomor 2 ini Bapak Ibu sering banget terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu pernah belajar marketing mix, salah satu adalah produk strategi. Nah, produk strateginya keliru. Ya, dia tidak mengamati kondisi yang di lapangan di market itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ya, yang ketiga, apa yang perlu Anda review? Infrastruktur customer service-nya Anda nggak efektif. Ya, infrastruktur, kualitas pelayanannya Anda lambat, ribet, susah dihubungin. Kalau customer mau kontak Anda pakai nomor telepon ya, misal bila Anda mau adalah pelanggan baru, pencet nomor 1. Bila Anda butuh mendapatkan informasi, pencet nomor 2. Bila Anda adalah pelanggan yang ada, pencet nomor 3. Bapak Ibu, orang tuh udah males ketemu yang kayak begituan. Susah dihubungi. Ya, atau pelayanannya tidak sesuai dengan janji. Dan ini nggak diperbaiki lagi. Atau perilaku frontliner yang tidak profesional. Ya, tidak ramah. Nah, Anda coba cek infrastruktur customer service Anda, betul-betul lagi situasi kayak gini nggak? Lambat, ribet, susah dihubungi, ya penanganannya itu berbelit-belit. Kalau iya, Bapak Ibu, kalau ada kompetitor Anda yang memberikan akses pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, Anda pasti akan ditinggal. Ya mungkin produk Anda bagus, produk Anda masih di tahap growth, target market Anda tepat, market segmen Anda masih bertumbuh. Tapi gara-gara yang nomor 3, Bapak Ibu, customer service-nya Anda kurang mumpuni. Akhirnya Anda ditinggal. Apalagi ini bisa word of mouth. Ya, akan dijadikan bahan perbincangan ke teman-temannya. Lu jangan deh beli ini, wah payah pelayanannya. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, Anda jangan meremehkan ya yang namanya pelatihan para frontliner dan sales team-nya Anda. Karena itu akan sangat mempengaruhi Anda punya penjualan. Ini yang ketiga, Bapak Ibu perlu review. Yang keempat, Bapak Ibu, produknya Anda tidak ada keunggulan atau keunikan. Mungkin 2 tahun yang lalu produk Anda ada yang keunggulan, tapi ditiru. Ya, sekarang ini tiru meniru tuh gila-gilaan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, produk dan jasa Anda jadi mirip dengan yang lain. Ya, ada satu istilah sapi hitam dan sapi ungu. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda melihat sekelompok sapi ya, misalnya warna coklat, coklat semua. Mirip semua Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau Anda punya produk atau jasa itu mirip. Anda punya produk dan jasa itu tidak menarik perhatian prospek customer Anda. Nah, itu yang disebut sapi hitam. Karena kita nggak bisa bedain kalau rombongan sapi hitam semua hitam. Harusnya kita menjadi sapi ungu. Makanya ada penulis marketing, ya dia punya buku judulnya adalah The Purple Cow. Jadilah sapi ungu. Anda berbeda dengan yang lain. Anda punya keunikan. Dan celakanya Bapak Ibu, kabar buruknya, keunikan itu orang saling tiru-meniru sehingga siklus Anda punya keunikan itu bisa cepet banget perputarannya. Ya baru 2 tahun, 3 tahun tadinya unik, sekarang udah nggak unik lagi. Ya menurut Anda betul atau tidak? Coba Anda ketik di chat. Dulu kita rasanya kita unggul dalam bidang tertentu, sekarang kita udah nggak unggul. Siklusnya hanya 2-3 tahun. Ya, menurut Anda betul atau tidak? Kondisi itu terjadi apa enggak? Coba Bapak Ibu ketik di chat. Ya, jadi keunggulannya kita 2-3 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, seringkali hari ini udah nggak unggul. Dan celakanya kita nggak review. Ya, kita tidak evaluasi. Ya, apalagi kalau bisnis Anda di bidang kuliner ya. Kuliner, fashion, elektronik, sesuatu yang kaitan dengan digital. Wah, itu cepat sekali Bapak Ibu. Ya, lalu Anda tidak inovasi dan kreativitas terus, Anda akan menjadi sapi hitam. Anda akan menjadi sapi hitam, Bapak Ibu. Anda tidak ada value edit yang kuat. Ya,
Anda akan menjadi rata-rata ya dengan kompetitor. Saya kasih Anda Bapak Ibu contoh ya value added. Nah, Anda lihat nih ya. Di sini ngomong resource ya. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya. Sebelah kiri ini ada resource yang biasa kan. Kira-kira menurut Anda berapa duit nih satu potong resource kayak gini? Ini yang gambar sebelah kiri. Coba Bapak Ibu ketik di chat ya. Rata-rata berapa duit nih kalau kita beli di pasar, di toko kue, resource yang ada cabai rawitnya ini ya yang sebelah kiri. Menurut Anda berapa coba? 2.000, 4.000, 15.000. Wah, 15.000 belinya di Grand Indonesia kali ya. Oke, 4.000, 2.000, ada yang 15.000, ada yang 1.000. Ya, 1.000 mungkin di daerah, di pasar gitu ya. Ada yang 6.000. Well, range-nya memang kurang lebih segitulah ya. Tergantung Anda belinya di mana. Anda coba tebak, kalau kelompok risoles ini katakan rata-rata 5.000 sampai 10.000. Kalau dibikin kue, bikin value added kayak begini Bapak Ibu, gambar sebelah kanan, kira-kira harga jualnya berapa? Ya, harga jualnya berapa Bapak Ibu? Ya, kalau di sebelah kanan ini ya, kalau kita lihat risoles di sebelah kanan ini mungkin ada 10 biji nih. Nah, bisa dijual berapa? Kalau dibentuk value added-nya seperti ini. Ya, berapa duit Bapak Ibu? Dikasih pita-pita, dikasih lilin, dikasih tulisan happy birthday, ya ada sesuatu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu ada yang jawab 250.000, 100.000, 50.000, ada yang 300.000. Jadi intinya adalah ketika didandanin, ketika berbeda, ada value added, nilainya jadi wow, harganya Anda bisa sangat-sangat tinggi sekali. Karena ada value added. Nah, saya bertanya Bapak Ibu sekalian, ini buat Anda yang di sales ya, Anda kejebak nggak produk dan jasa Anda perang diskon? Cashback, diskon, mainan diskon melulu, digencet melulu, sehingga Anda punya profit semakin kering. Itu indikatornya adalah Anda produknya adalah sapi hitam, Bapak Ibu. Produk Anda kategorinya sapi hitam. Main diskon melulu. Perang diskon melulu, capek banget Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita nggak fokus bagaimana menciptakan unique selling proposition-nya. Saya kalau memberikan training kepada para perusahaan ya, saya minta coba temukan 10 unique selling proposition Anda. Rata-rata perusahaan setengah mati mikirinnya Bapak Ibu. Nggak ketemu ya, dan nggak disadari. Makanya kenapa salesman kita di lapangan itu jadi lemah. Karena nggak punya keunggulan. Kita mirip-mirip. Ya, ilustrasinya di sini jadi sapi hitam. Nah, kita lihat lagi Bapak sekalian, Anda lihat nih ya. Ada dua jenis kue nih. Kue cake yang sebelah kiri dan kue cake berbagai macam yang untuk khusus orang yang diabetes. Ya, gulanya adalah gula untuk orang diabetes. Saya yakin Anda pasti setuju dengan saya. Akan jauh lebih mahal kelompok yang sebelah kanan. Ya, ini ilustrasi buat Anda ya, betapa pentingnya Anda menjadi sapi ungu sehingga Anda tidak terjebak dengan perang diskon, Bapak Ibu. Nah, jadi PR-nya Anda pikirkan bagaimana menjadi sapi ungu. Memang nggak mudah, tapi Anda perlu temukan bagaimana ada caranya berbeda. Ya, kalau jualannya alat teknik, apakah ada value edit yang kuat? Ada, Pak. Ini Bu Esi kali ya. Alat teknik itu seringkali begini. Kadang-kadang alat tekniknya udah punya merek misalnya, udah merek Hitachi, atau mereknya misalnya Panasonic, Toshiba. Dari sisi mereknya dan brandnya sendiri kan udah paten, udah given. Fiturnya udah dari distributor, dari prinsipal kayak gitu. Nah, Anda value added-nya bisa di mana? Di pelayanan. Di after sales service-nya, di soft selling-nya, di packaging-nya. Ya, kalau Anda ikutan training yang lengkap, Bapak Ibu, ada 10 pilihan untuk menciptakan value edit. Nah, kalau jualan jasa akuntan publik, value edit-nya ada nggak? Ada.
Ada banget, saya kasih contoh Bapak Ibu. Anda secara reguler memberikan training secara free kepada Anda punya klien. 6 bulan sekali, kasih free training yang berkaitan dengan klien punya bisnis. Atau misalnya gini, Anda membuat kelas-kelas training 3 bulan sekali, klien Anda bisa ikutan free, mau training tentang leadership, training tentang komunikasi, training tentang sales, marketing, yang nggak ada kaitan dengan akunting tuh. Jadi kantor akuntan yang lain nggak ada nih. Tapi kantor akuntan Anda ada. Itu value added. Yang namanya juga value added ya. Nilai tambahan yang akan membuat Anda punya customer loyal. Membuat Anda punya customer datang lagi ke Anda, datang lagi kepada Anda. Ya, kami punya value added, salah satunya Bapak Ibu adalah kami memberikan free webinar kayak begini. Ya, orang bisa belajar dagingnya. Saya walaupun berikan Anda 1 jam, saya kasih dagingnya. Yang datang kepada kami acara-acara ini adalah banyak dari loyal customer kita. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, tadi kantor akuntan ya. Pertanyaan, produk IT, peralatan kantor, misalnya mesin fotokopi atau printer multifungsi, mesin printer. Nah, sekali lagi, kalau produknya Anda itu udah given, fiturnya udah given, udah dari distributornya, dari pabriknya, dari prinsipalnya, Anda bisa pikirkan value added dari sisi pelayanan. Coba dipikirin pelayanan yang extra mile. Nah, pelayanan extra mile itu adalah pelayanan yang dibutuhkan oleh konsumen Anda. Anda perlu lakukan research. Selain mereka butuh fitur-fitur produk Anda, mereka butuh apa aja sih? Saya kasih contoh lagi ya Bapak Ibu ya, value added ya. Misalnya Anda B2B, ya misalnya Anda ada distributor sendal deh misalnya ya. Anda pabrik sendal, Anda distributor sendal, merek ABC katakanlah. Anda punya customer adalah toko-toko yang menjual sendal. Jadi B2B kan Bapak Ibu. Nah, value added-nya gimana? Saya pernah sarankan ke salah satu klien saya. Secara reguler berikan mereka training bagaimana display yang menarik. Berikan training lagi bagaimana jualan, mereka punya toko itu lewat sosial media. Anda panggil trainer, Anda yang biayain, kumpulin para B2B, Anda punya konsumen, Anda punya klien, berikan pelatihan. Bahkan Bapak Ibu saya kasih contoh juga, kalau itu Anda punya klien itu tokonya ngambil yang gede, Anda bisa memberikan konsultasi gratis untuk bagaimana bisnisnya bertumbuh. Itu value added. Jadi Anda bisa mainkan value added dalam bentuk berbagai pelayanan. Berbagai pelayanan. Tapi harga saya kalah di pasaran walaupun didukung value added yang kuat. Nah, perlu dicek lagi dong. 10 poin. Ini yang akan kita bahas hari ini. Misalnya nih ya, value added Anda kuat, tapi tetap kalah tuh di pasaran. Nah, Anda cek. Hari ini kita akan bahas 10 penyebab kenapa penjualan Anda menurun. Jadi, bukan hanya value added aja yang faktor membuat penjualan Anda menurun. Ya, mulai yang tadi tuh. Poin yang pertama, market segmennya, consumer behavior-nya. Anda perlu analisa satu persatu. Ya, Anda perlu analisa satu persatu. Di sini ada pertanyaan lagi. Penjualan buku menurun di toko buku. Ya iyalah, consumer behavior berubah. Masuk teknologi. Orang baca buku hard copy juga mengalami perubahan. Ya, adanya perubahan penjualan dengan sistem tradisional betul sekali dan modern dari offline ke online betul sekali. Bagaimana melakukan pembinaan kepada mitranya? Bapak Ibu sekalian mesti pikirkan. Online sekarang seringkali mengambil porsi penjualan offline. Jadi kalau Anda masih strategi di offline melulu, ya Anda akan kalah. Karena apa? Balik lagi ke poin nomor 1 tadi. Market segmennya udah mengalami shifting. Consumer behavior yang mengalami shifting. Tapi Anda masih pakai cara 10 tahun yang lalu. Jangan heran penjualannya menurun. Justru sekarang mesti kita pikirkan nih. Bagaimana memajukan online. Mereka bisa langsung belajar di online. Nah, bagaimana kalau Anda belajar tentang social media marketing ya?
Lead magnetnya Anda gimana? Supaya mereka itu masuk ke sosial medianya Anda, masuk ke online-nya mereka. Jadi strateginya udah berbeda banget. Beda banget Bapak Ibu sekalian. Ya, oke, saya lanjutin dulu ya. Jadi ini menjadi apa namanya trigger untuk Anda pikirkan Anda punya produk. Nah, Anda coba lihat lagi nih, yang namanya value edit Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda lihat lagi nih, produk bawang, jualan produk bawang. Kalau misalnya jualan produk bawangnya bawang goreng, banyak pesaing, udah mulai nggak laku, gitu ya, jor-joran harga. Kenapa nggak bikin misalnya di sini nih, onion powder, ya bawang merah dalam bentuk bubuk, ya acar bawang, misalnya gitu ya, bawang merah yang dicacah tinggal dipakai dan sebagainya, turunan-turunan produknya. Ini yang disebut dengan value added. Dengan Bapak Ibu sekalian kita coba kutak-kutik. Bisa yang dikutak-kutik itu produknya kalau memang memungkinkan, kecuali tadi ya alat teknik, mesin fotokopi kan udah nggak bisa diapa-apain tuh. Atau value added-nya dalam bentuk jasa, yang paling gampang bentuk jasa Bapak Ibu. Servisnya Anda. Lalu perbanyak soft selling-nya, jangan hanya hard selling. Ya, oke, yang keempat ya. Yang kelima, nah ini ada kaitan tadi tuh. Pertanyaan yang tadi buku ya, udah geser ke online. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda perlu maksimalkan sosial medianya Anda. Sekarang ini Bapak Ibu, sekarang ini ya, sangat penting Anda kombinasikan online dengan offline. Anda tata infrastrukturnya online dengan offline mesti beriringan. Makanya disebutnya hybrid. Hybrid. Di sini kalau Anda perhatikan ya, yang namanya omni channel ini lagi populer saat ini. Jadi omni channel kalau dulu multi channel. Anda jualan misalnya Anda punya toko, Anda punya online. Harga Anda di toko dengan harga di online berbeda. Itu namanya multi channel. Channel penjualan Anda satu sama yang lain tuh harga bisa beda-beda, promonya bisa beda-beda. Kalau Anda masih pakai cara itu, Bapak Ibu hati-hati. Pelanggan akan kabur dari Anda. Udah nggak zamannya seperti itu. Ya kasusnya misalnya begini, orang datang ke toko, dia pengen lihat barangnya, dia pengen sentuh, dia pengen ngerasain barangnya. Katakanlah harganya 1 juta ketika dia datang ke toko. Tapi kalau Anda cek di online, loh kenapa jadi 900.000? Ya, dia akan tanya, Pak, kenapa 900.000 di online? Padahal dia udah datang ke toko Anda loh. 900.000 deh saya ambil. Ketika si toko bilang, Pak, nggak bisa, kebijakan kami memang 1 juta. Saya mau tanya Bapak Ibu, pelanggan akan beli atau kabur? Coba Anda ketik. Ya, case yang saya kasih tadi. Pelanggan akan beli, datang ke toko loh, atau dia kabur. Dia pindah ke toko yang lain, ke kompetitornya Anda. Kabur lah. Ini banyak banget loh terjadi Bapak Ibu. Ya, nego sampai dapat kalau dikasih Pak. Seringkali dari pusat harga toko 1 juta nggak bisa kurang. Ya, padahal dia udah datang ke toko Anda loh. Nah, ini adalah kelemahan yang namanya multi channel. Harga Anda di toko, di stokis, di reseller dengan harga di online beda. Nggak ada keseragaman dan nggak ada ngeling. Nah, sekarang eranya orang rame-rame bagaimana masuk ke omni channel. Harganya Anda di seluruh channel, mau belanja di website, di mobile phone, di Instagram kalau bisa beli, di e-commerce-nya Anda, harganya dibuat sama. Ya, jadi contoh orang datang ke toko Anda, dia pengen lihat, dia pengen coba dulu, dia pengen trial, ya dia dicek di online 900.000, harga di toko juga 900.000. Jadi intinya Bapak Ibu, idenya omnichannel itu adalah kita mengepung dari berbagai saluran supaya kalau konsumen udah ngelihat salah satu kita punya channel, dia ketangkep dan dia nggak akan lari ke kompetitor. Itu adalah idenya omnichannel. Nah, coba Bapak Ibu sekalian,
Ya, perusahaan Anda masih menganut multi-channel atau omni-channel? Coba boleh nggak ketik di chat nih. Ya, Anda punya perusahaan masih menganut omni-channel atau multi-channel, masih multi-channel Bapak Ibu sekalian. Atau nggak ada di online-nya, hanya di on-site-nya. Waduh, itu udah semakin ketinggalan tuh Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaannya adalah Anda masih di udah omni channel atau multi channel? Omni channel tapi tergantung salesnya yang kasih harga. Nah, ini masih multi channel, Bu Ezi. Kalau jawabannya kayak gitu. Ya, multi channel, setiap mitra memberikan diskon yang berbeda-beda kepada ya, ini multi channel. Multi channel itu tiap saluran penjualan kita itu variasinya bisa beda-beda. Itu yang bikin pelanggan tuh, kalau kita jadi pelanggan kita jadi malas tuh kayak gitu. Loh, kenapa bisa beda? Jadi situ harganya Anda punya loh, online onsite kenapa bisa beda-beda? Ya, multi channel setiap mitra harga bisa beda-beda. Nah, itu dia. Nanti bisa perang-perang harga tuh. Ya, multi channel harga publish masih price list, harga diskon based on sales. Nah, ini dia. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, pricing strateginya Anda nggak pas. Kenapa bisa kayak gitu? Karena banyak perusahaan masih menganut multi channel, which is itu sudah kuno. Saya mau bilang Bapak Ibu. Anda review deh. Ya, sekarang ini Bapak Ibu, Anda pernah nggak nih belanja nih? Ini kalau misalnya Anda beli laptop ya. Anda beli di laptop, datang ke Mangga 2, itu paling jelas tuh contohnya tuh. Di situ tulisannya ada beli-beli gitu ya. Kita datang ke sebuah toko, kita mau beli lewat online, mau beli di on-site di tokonya, Bapak sekalian, harganya sama. Ya, Pak, Bapak boleh cek tuh Pak, di online kita juga harganya segitu kok. Bapak bisa kok beli online pakai apa pay later, itu dia. Harganya sama tapi Bapak online bisa pay later Pak. Ya, ada fasilitas yang lain lagi. Kelebihannya ketika Anda beli online bisa cicil. Pak, Bapak mau cicil, Pak? Nah, kita fasilitasnya ada di online. Tapi pricing-nya sama. Kalau mau dikasih diskon 5%, sama-sama 5%. Jangan dibikin beda. Dibikin beda, konsumen akan bingung, dia akan pindah ke tempat yang lain. Ya, klien besar biasanya diberikan diskon khusus. Ini yang mengakibatkan perang harga di antar klien. Ya, kalau misalnya ini sih saya rasa sih jamak ya. Kalau klien besar ngambil partainya besar, volumenya besar, udah pasti ada harga khusus. Kita terang-terangan aja. Bapak ambil satu dengan Bapak ambil 50 biji kan beda. Anda beli selosin sama beli 10 losin harganya beda. Ini nggak apa-apa. Ya, asal price list kita ini seragam. Kita berlakukan seragam Bapak Ibu. Jangan dibeda-bedakan. Customer sekarang udah semakin pinter dan mengenai pricing udah sangat terbuka karena Bapak Ibu informasi di sosial media. Hati-hati loh Bapak Ibu, pricing strategi ini juga bisa menjadi batu sandungan Anda kalau nggak cocok di review. Anda ngalamin ini nggak? Ya, misalnya Anda udah jadi Shopee ungu nih, market segmen Anda udah tepat, customer service Anda udah bagus. Pricing strategi Anda, ya, Anda masih menganut multi channel. Itu yang bikin Anda kesandung. Nah, yang keenam, overpricing. Ini ada kaitan dengan tadi ya. Harga Anda kemahalan. Kenapa kemahalan? Biaya overhead-nya tinggi. Operasionalnya nggak efisien. Kepemimpinannya buruk. Ya, banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Sehingga price-nya Anda tuh tinggi. Nggak ada continuous improvement di dalamnya. Bapak ini jangan main-main loh Bapak Ibu. Ya, kalau Anda secara bisnis prosesnya nggak efisien, itu akan pengaruhi pricing. Jadi kalau Anda mau diskon lebih gede, udah nggak bisa. Apalagi Anda nggak punya uniqueness, Anda nggak punya USP, Anda nggak punya value added, ya udah Anda main perang diskon melulu. Ketika Anda main perang diskon, biaya Anda ngebengkak, profit semakin tipis.
Ya, jadi Bapak lihat ya, Bapak Ibu ya, apa sih yang membuat penjualan kita tuh berat, susah? Itu variabelnya banyak, faktornya banyak sekali. Ya, yang perlu Anda evaluasi. Nggak hanya satu faktor loh Bapak Ibu. Ini yang keenam. Yang ketujuh, nah ini yang saya juga sering temukan. Anda tidak lakukan competitor analysis. Bisnisnya kita tuh seperti katak dalam tempurung. Kita punya pemahaman, pesaing kita mainnya di mana, arahnya kemana, informasinya nggak cukup tajam. Ada, tapi nggak lengkap. Bahkan ada perusahaan yang nggak pernah lakukan competitor analysis secara periodik. Bapak Ibu, coba Anda ketik di chat lagi ya. Menurut Anda, kita perlu lakukan analisa kegerakan kompetitor itu berapa lama sekali sih? Nah, coba ketik di chat. Berapa lama sekali Anda perlu lakukan competitor analysis, analisa kompetitor Anda, ya, supaya Anda tidak terjebak seperti katak di dalam tempurung, nggak tahu apa-apa, Bapak Ibu, terlalu pede dengan produknya, terlalu pede dengan pelayanannya, pada kompetitor udah larinya kemana-mana. Nah, menurut Anda perlu potret analisa kompetitor itu berapa lama sekali. Oke, ini udah ada jawab nih ya. 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan sekali, triwulan. Oke, Bapak Ibu, kalau penjualan kita udah semakin seret, menurut saya sebulan sekali. Tapi kalau penjualan kita lagi panen, kita dikejar-kejar oleh pembeli, sampai stok kita kekurangan, demand dengan supply, demand-nya lebih banyak. Ya, boleh agak jarang lah. 3 bulan, 6 bulan sekali. Tapi kalau penjualan Anda semakin menantang, berat, sebulan sekali Bapak Ibu, Anda perlu lakukan competitor analysis. Ya, at least 2 bulan lah. Kalau 6 bulan menurut saya terlalu lama. Karena kegerakan kompetitor itu juga semakin gesit. Nah, masalahnya banyak perusahaan yang nggak ngerti teknik melakukan analisa kompetitor. Caranya gimana? Apa aja yang perlu dianalisa? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau belajar hal ini kebetulan saya berikan kepada klien saya, tanggal 19 Maret, Selasa depan, jam 1 sampai jam 5, di sini saya akan membongkar ya tips bagaimana lakukan competitor analysis dan bagaimana melakukan simple market research. Ini harganya cuma 200.000 karena ini adalah soft selling-nya kami, Bapak Ibu. Ini hanya untuk ngeganti biaya di hotel aja untuk coffee break-nya Anda. Ini soft selling kami nih. Ya, kalau ilmu lebih lengkapnya itu bisa 4 juta, 5 juta. Nah, ini di Bapak sekalian di Jakarta. Bagaimana cara lakukan competitor analysis? Saya akan membagikan ada 30 hal yang Anda perlu bandingkan dengan kompetitor Anda. Ada 30 poin. Nanti saya akan beberkan hal apa aja. Yang kedua, saya juga akan beberkan bagaimana caranya kita ngintip data kompetitor. Bagaimana caranya kita bisa tahu data-data kompetitor. Itu ada trik-triknya Bapak Ibu. Nah, kalau Anda tertarik mau belajar, ya 19 Maret hari Selasa jam 1 sampai jam 5, sekalian juga saya di sini akan bantu Anda networking dengan para peserta yang lain. Jadi kita ada waktu setengah jam sampai 1 jam, Bapak Ibu, ini seru. Anda tukaran kartu nama dengan peserta yang lain, Anda perkenalkan Anda punya bisnis, siapa tahu ada yang connect. Ya makanya ini topik ini memang untuk orang sales marketing Bapak Ibu sekalian. Ya jadi kalau Anda tertarik silakan Bapak Ibu sekalian, Anda ikutan. Ya. Kalau di properti turun gimana penjualannya? Ya Pak Jack coba analisa yang seperti yang saya nomor 1, 2, 3, 4 sampai poin yang competitor analysis. Ya, Anda analisa. Ya, kenapa Anda punya produk itu nggak laku? Ya, saya udah cukup banyak pengalaman di properti ya Bapak Ibu. Number one yang Anda perlu analisa kan lokasi, 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 lokasi. Yang kedua produknya Anda. Ya, dan yang lebih penting lagi estate manajemennya Anda bagaimana? Value added-nya bidang real estate property di estate-nya, estate manajemennya, tamannya, lingkungannya, jorok, rapi, atau segala macam.
Ya, saya pernah memberikan training estate management ke salah satu developer properti yang cukup besar di Indonesia. Ya, seluruh dia punya wilayah estate managementnya aja loh. Karena itu yang akan salah satu menentukan penjualan kita kenceng apa enggak. Ya, oke, itu properti ya Pak ya. Coba dicek produk, lingkungan, lokasi, pricing strateginya Anda, market segmennya Anda, analisa head to head Anda punya kompetitor di wilayah yang bersangkutan. Ini semua perlu dicek Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Betul, klien kami memberikan diskon yang besar kepada pelanggannya, sehingga margin keuntungannya tipis. Mereka terjebak dengan penjualan besar, abaikan cash flow-nya. Itu dia, banyak banget yang terjebak kayak gitu. Nggak diberesin expense-nya, biayanya, ngebengkak terus, profitnya udah makin kecil, perang diskon lagi. Selesai udah Bapak Ibu. Anda kuatnya sampai kapan tuh cash flow tuh? Udah makin bengek ya Bapak Ibu. Nah, penting banget makanya Anda, ayo kita lihat kompetitor kita seperti apa, belajar dari kompetitor kita. Ya, saya invite Bapak Ibu yang hadir di sini, ayo daftar. Ini karena harganya memang spesial untuk, ini soft selling saya lah. Ya, kita mana dapat duit nih. Nah, saya juga berikan topik ini juga berserta dengan teman saya Arif, Pak Arif ya. Dia spesialnya adalah ahli market research. Anda akan banyak boleh bertanya, Pak, gimana sih cara research market? Kita kan bukan orang research nih, Pak. Buat orang yang bukan orang research, apa tipsnya? Lakukan research market. Datang hari Selasa ya. Udah hampir 30 orang yang ngedaftar, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Come and join kalau Bapak Ibu perlu ilmunya. Ya. Nah, yang kedelapan. Ya, kenapa penjualan kita menurun? Koordinasi internal kita buruk. Ini mempengaruhi pelayanan loh Bapak Ibu. Ya, pelayanan kita di dalam nih buruk nih satu sama yang lain. Akibatnya Bapak Ibu nggak sinkron. Ya, saya sering menghadapi klien-klien kita ya, customer service-nya buruk itu karena departemen satu dengan yang lain di dalam, di belakang itu sangat nggak bagus. Ya, sinerginya nggak ada. Banyak miss-nya. Akhirnya apa? Yang kena korban adalah customer Anda. Ketika customer Anda kecewa, berulang-ulang kecewa Bapak Ibu, dia nggak akan datang lagi. Itu yang membuat kenapa pelayanan Anda itu lambat. Pelayanan Anda itu banyak yang mengecewakan pelanggan. Ya, misalnya contoh nih ya, ini contoh nih salesnya nih Bapak Ibu, waktu dia ketemu customer, misalnya B2B ya, Pak kita barang ada kok Pak, produk kita ada, ketika udah ada dapat order, Anda nggak dapat informasinya tuh dari orang gudang, Pak produk item A, B, C lagi nggak ada, warnanya nggak ada, stoknya lagi nggak ada. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, Anda jangan jadi orang sales kesel nggak coba? Gue udah capek-capek ya dapetin customer, dapetin order, informasi tentang stoknya itu nggak update, sebel banget. Warnanya lah, itemnya nggak ada lah. Ya, kita udah capek-capek berjibaku di lapangan. Nah, yang di dalam nggak terkoordinasi dengan baik. Menurut Bapak Ibu ya, kalau ini terjadi ya, ini salahnya siapa sih Bapak Ibu? Boleh nggak ketik di chat? Ya, salahnya siapa nih kalau kejadian kayak gitu? Ya contoh lagi ya Bapak Ibu, contoh lagi ya, ini yang terjadi banyak sekali di tim sales ya. Anda sadar nggak sih orang sales itu ya profesi nggak gampang. Di luar diomelin, di luar banyak tantangan, di dalam juga banyak tantangan, di dalam juga banyak yang ngomelin. Di profesi sales itu kayak sandwich. Di luar dapat tantangan, di serangan, tolakan, di belakang, di dalam. Bapak Ibu sekalian bonyok, diomelin melulu kenapa target penjualan nggak tercapai. Ya contoh ya Bapak Ibu ya, Anda jualan, kemudian ada yang customer bilang, bro, kalau gua ngambil 10 lusin, lu bisa kasih gua diskon yang lebih tinggi nggak? Lalu karena salesnya itu tidak diberikan wewenang, range tentang diskonnya, dikit salesnya begini, aduh Pak, aku mesti tanya manajer dulu ya. Ya telepon dong manajernya dong. Ya Pak, ini kalau diskon gini, beli sekian gini bisa diskon yang lebih tinggi nggak? Manajernya nggak jawab.
Manajernya lagi dengan direksi. Manajernya lagi meeting. Jawabnya besok. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda pernah ngalamin nggak? Itu yang jadi sales kan mangkel banget tuh. Kalau Anda beritainnya besok, Anda diserobot oleh kompetitor, selesai udah. Ya, Anda nggak dapat tuh order. Anda kurang cepat. Nah ini contoh Bapak Ibu. Koordinasi internalnya buruk. Baik itu tentang diskon, tentang harga, tentang ketersediaan stok, tentang administrasi. Ini nggak sinkron di belakang, maka Anda yang di depan di market ya Bapak Ibu, orang sales, Anda frontline dan Anda akan setengah mati. Dan ketika ini nggak diberesin, maka Anda jualannya akan semakin lambat, semakin susah. Kenapa? Kalau Anda punya kompetitor yang lebih gesit, Anda akan ditinggal. Ya, balik lagi. Koordinasi internal yang buruk itu salahnya siapa? Ya, di sini udah dijawab nih. Salah manajemen, kesalahan leader dan tim, kesalahan SOP, kesalahan top management. Ya, betul banget Bapak Ibu. Secara korporat, manajemennya nggak rapi, nggak sinkron, ini efeknya kepada tim sales. Ya. Bisa juga salah rekrutmen, rekrutnya asal comot, ini banyak banget. Udah direkrut, pelatihannya nggak intens, ya baru seminggu, 2 minggu, produk knowledge dilepas di lapangan, pingsan dah itu orang sales yang baru. 2 bulan, 3 bulan lagi dia keluar. Anda rekrut lagi. Karena rekrut sales itu susah banget. Anda salah comot. Main comot maksudnya, bukan salah comot. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya Anda nih ya. Anda setuju nggak dengan saya? Ngerekrut orang sales, baik salesman, sales supervisor, sales manager, itu maha sulit. Anda setuju nggak? Coba Anda ketik. Kalau Anda setuju, ketik angka 1. Merekrut orang sales, baik itu salesman sampai sales manager, maha sulit. Bukan sulit aja loh Bapak Ibu. Pengalaman Anda seperti apa? Kalau Anda setuju, ketik angka 1. Wah, ini banyak angka 1. Nah, Anda lihat nih. Ya, profesi salesman itu bukan profesi idaman, Bapak Ibu. Saya mau bilang Anda nih. Jadi kalau ada orang yang udah mau jadi sales, ayo dirangkul, dilatih. Ya, terutama di daerah. Benar banget, Pak. Sehingga kita dapat kualitas orang-orang yang kurang mumpuni. Balikpapan, Bali gitu ya. Mungkin semakin ke Indonesia Timur juga semakin sulit. Ya kalau di kota besar agak lumayan gitu loh Bapak Ibu sekalian. Cari orang sales itu sulit banget yang baik, yang qualified. Makanya kalau udah ada, di maintain-nya itu mesti benar-benar bagus. Dilatih, role play, rutin, motivasi. Ini ada koordinasi yang internal. Produk Anda boleh bagus. Anda adalah sapi ungu. Pelayanan Anda boleh bagus, Bapak Ibu. Tapi koordinasi internal Anda buruk. Kelar. Ya, Anda lihat ya, banyak sekali variabelnya. Kenapa penjualan menurun? Yang kesembilan, ini ada kaitannya. Leadership yang tidak efektif dan sales team yang lemah. Ya, tadi berkaitan ya. Memimpinnya kurang pas. Memakai ilmu comotologi. Ya, main asal comot sales teamnya. Ya, karena susah dapatnya. Ya udah main comot aja. Lalu tidak intensif melatih mindset orang salesnya. Anda hanya product knowledge, product knowledge, product knowledge. Makanya setengah berat. Bukan setengah mati lagi. Ya, apalagi tidak ada program training untuk sales team yang konsisten. Bapak Ibu, Anda jawab nih ya pertanyaan saya nih ya. Jawab ya, Bapak Ibu. Di perusahaan Anda, ada nggak tiap minggu program melatih Anda punya sales team secara reguler, seminggu sekali? Anda jawab ya, itu satu. Yang kedua, ada nggak di perusahaan Anda menciptakan yang namanya selling script, sehingga menjadi standarisasi untuk melatih salesman Anda di dalam jualan? Cara bagaimana komunikasinya, cara negosiasinya, cara menangani penolakan, selling script Anda punya nggak? Dua pertanyaan itu aja. Ya, jadi Bapak Ibu,
Ada yang nggak ada. Nah, kalau Anda yang punya, lumayan. Seminggu sekali. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, kalau menurut saya, salesman harus dilatihnya seminggu sekali. Kenapa? Karena market itu semakin berat. Kita ketika lakukan role play seminggu sekali, kita melatih mereka bagaimana menghadapi berbagai kasus. Yang kedua, melatihnya harus ada standarisasi menggunakan yang namanya selling script. Ya, program inisiatif dari leadernya untuk melatih cara present dan cara jualan. Betul Pak Hendy dari Surabaya. Harus ada. Yang ada ini siapa? Manajemen. Anda berharap sales supervisor lakukan itu, dia nggak punya waktu. Sales supervisor juga ada berasap Bapak Ibu. Mikirin bagaimana jualan target tercapai. Jadi mesti ada yang mikirin, mengkoordinasi pelatihan-pelatihan internal secara rutin. Kalau saya bilang seminggu sekali lagi, kalau penjualan Anda lagi makmur, Anda dikejar-kejar oleh pelanggan, sampai Anda kehabisan stok, udah deh, lupakan training-training ini. Tapi kalau penjualan Anda menantang, Bapak Ibu, susah, sulit, Anda harus merapatkan barisan, bagaimana melatih tim Anda lebih intens. Ya, nah, mengalir aja, tidak ada selling script, nggak ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini contoh. Ketika Anda nggak punya ini, melatih Anda punya sales itu bisa gado-gado warnanya. Ya, ini diskusi malam ini semoga membuka pikiran Bapak Ibu. Ayo, yang belum intensif, seminggu sekali Anda bikin program yang intensif. Yang belum punya selling script, Anda ciptakan selling script. Ya, nah juga yang kesalahan leadership di dalam sales team hanya menekankan training product knowledge. Product knowledge penting, sangat penting. Tetapi cara jualan, cara komunikasinya, cara negosiasinya, cara handling objectionnya itu juga penting. Nah, banyak perusahaan yang tidak perhatikan hal ini. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, apalagi sales team-nya adalah asal comot. Pakai ilmu comotologi, Bapak Ibu. Kesalahan yang 10, masih memakai selling teknik yang kuno. Cara jualannya ampun, masih cara yang kuno, Bapak Ibu. Lalu, Bapak Ibu sekalian, tidak punya kemampuan bagaimana teknik identifikasi customer needs. Ya, banyak orang menganggap salesman itu mesti pintar ngomong, yang bawel. Bapak Ibu, kalau bawel banyak ngomong tapi isinya kosong nggak ada gunanya. Ya ceritain produknya dari A sampai Z, padahal yang dibutuhkan oleh konsumen cuma K, L, dan M misalnya. Nah, tempat Anda coba introspeksi lagi. Sales team Anda punya kemampuan nggak? Punya skill nggak? Bagaimana identifikasi customer needs secara efektif? Dilatih apa enggak? Ya, apalagi ya Bapak Ibu, kalau Anda belajar selling skill ya Bapak Ibu, ada tahap awareness, consideration, transaction, retention Bapak Ibu. Setiap langkah ini cara identifikasinya itu beda-beda. Jadi Anda lihat ya, semakin menantang dan sulit Anda jualan, Anda harus semakin detail strategi Anda. Kemudian, tidak kuasai virtual selling skill. Bagaimana sih presentasi lewat video call, lewat Zoom, ya negosiasinya gimana sih? Kalau kita punya pelanggan itu dari luar kota, kota yang berbeda. Nah, ini ada komentar lagi ya. Sudah memenuhi need customer, baru menawarkan produk yang sesuai dengan need. Betul. Kenali dulu needs-nya. Bukan asal menyablak, ceritain semua, seluruh isi lemari dikeluarin, seluruh informasi dikeluarin, Anda punya pelanggan udah bete-bete. Ya, contoh lagi ya Bapak Ibu ya, Anda punya website. Website Anda informatif nggak? Cara Anda menyajikan Anda punya product knowledge, value added, customer service, itu menarik perhatian. Ini contoh. Ya, banyak perusahaan yang cara mendesain websitenya nggak menarik, sekedarnya aja.
Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana cara identifikasi needs yang tepat. Wah, Pak, Bu, ini perlu belajar. Anda perlu belajar. Anda boleh search di Google deh. Karena kan kita punya pertemuan singkat ya. Saya hanya memberikan triggernya. Bapak Ibu, kami punya pelatihan. Kalau tentang selling skill itu ada 7 langkah. 7-7-nya nggak bisa di-courting. Salah satu langkah yang terpenting, identifikasi customer needs. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, ketika identifikasi customer needs-nya ini nggak rapi, nggak lengkap, maka Anda ketika presentasi produk Anda dapat serangan rejection dari pelanggan Anda. Dan paling sering nanti yang Anda diserang adalah soal harga. Kayak bagaimana dong supaya saya nggak diserang soal harga? Identifikasi kebutuhan pelanggan yang tepat itu kuncinya. Buat Anda punya sales team yang nggak menguasai teknik ini, Anda perlu belajar, Bapak Ibu. Perlu belajar. Saya bilang sama Anda, this is very serious. Perlu belajar banget. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya ya, masih andalkan cara-cara kuno. Nyebarin brosur, buka outlet di pasar. Bapak Ibu ini udah kuno banget. Walaupun masih ada peranannya tapi kecil. Anda perlu belajar deh. Kalau hanya sekedar brosur. Ya, sekarang udah bukan zamannya brosur, tapi banyak perusahaan yang masih pakai brosur. Oke, salam kenal Pak Handi dari area Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan. Wow, cakupannya Pak Handi cukup luas ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya katakan ya Bapak Ibu, ini 10-10-nya ini Anda jadi checklist, Anda jadikan pemicu, Anda analisa. Kurangnya Anda di mana? Saya jamin pasti ketemu penyakitnya. Nah, buat Bapak Ibu yang mau ngikut, ya bagaimana caranya lakukan analisa kompetitor dan lakukan riset yang sederhana, saya undang Anda join ya Selasa 19 Maret. Nah, kita juga punya in-house training Bapak Ibu, yang kami sebut dengan marketing strategi check up. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau screenshot, Anda screenshot, ada 10 hal yang kita akan check up semuanya, Anda lemahnya di mana. Ini kayak di ronsen Bapak Ibu. Strategi-strategi Anda mana yang bolong. Ya, ini trainingnya 2 hari. Ya, kalau Anda juga setelah training mau di follow up, nah biasanya saya akan follow up ini selama 3 bulan tuh. Didampingi cara menyusun strateginya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perlu, ya silakan Anda bisa kontak kita ya. Baik, saya materi udah selesai. Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan nggak? Ya karena tadi sepanjang saya menjelaskan, terima kasih banget. Anda udah banyak partisipasi, Anda banyak memberikan komentar-komentar juga ya. Oke, Bapak Ibu, semoga 10 kesalahan ini memberikan pencerahan buat Bapak Ibu sebagai alat untuk checklist ya, Bapak Ibu analisa kekurangan Anda di mana. Nah, kalau Anda butuh konsultasi for free, Bapak Ibu kontak kami aja. Kita akan atur waktu untuk kita atur konsultasinya Bapak Ibu. Ya, saya berikan free consulting nanti secara private dengan timnya Anda, ya. Dan buat Anda yang mau ikutan tanggal 19, welcome. Saya tunggu. Kita banyak tanya jawab nanti di onsite. Oke. Baik, masih ada pertanyaan dari Anda? Nah, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu boleh nggak ketik di chat. Nah, materi hari ini gimana Bapak Ibu? Walaupun cuma sejam, bermanfaat apa enggak? Ya, berguna nggak buat Anda? Ya, saya tunggu ya ketik di chatnya Anda sekarang ya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri satu hal begini. Bisnis apapun Bapak Ibu, sekarang ini nggak lebih mudah. Ya, karena perubahan perilaku konsumen, karena perubahan teknologi, karena masalah global Bapak Ibu, jualan itu semakin lama semakin sulit. Ketika penjualan itu semakin sulit, Anda perlu lebih detail lagi untuk menyusun strategi. Ya, semoga sekali lagi pertemuan hari ini bisa membuka, mencerahkan Anda semua. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan saya tunggu kehadiran Anda tanggal 19 Maret hari Selasa jam 1 siang sambil Anda bisa networking dengan berbagai kliennya kami. Ya, selamat malam. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Thank you semuanya.